Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pada saat ini, Chu Jiangye berubah menjadi dupa yaksa besar. Mulutnya yang hitam pekat terbuka untuk memperlihatkan dua taringnya, rambut merahnya yang tidak terawat terbakar seperti api malam, dan dia melahapnya ke arah peradangan dalam satu tegukan. Pada saat yang sama, darah hitam menyembur keluar dari mulutnya, melonjak menuju anti-inflamasi. Semua metode ofensif Chu Jiangyan sangat berbahaya. Kelima jari Xiao Yan perlahan menegang menjadi kepalan tangan, dan tubuhnya dicat saat ini, dan tulang yang terbuka di tubuhnya bahkan lebih mencolok. Pada saat ini, mata Xiao Yan terbuka dan tertutup, dan di depan matanya, 3 bintang ilusi muncul, yang sebenarnya merupakan lintasan pukulannya, dan ketika dia menggoyangkan tinjunya dan menyentuh bintang pertama, kekuatannya meningkat tajam. Segera setelah yang kedua, ketika menyentuh yang ketiga, tinjunya baru saja berayun, dan tinju sebesar bintang-bintang langsung melampaui pukulan keagungan kekaisaran Wujian yang ditarik Chu Jiangye untuk menutupi langit dan matahari, seolah-olah menyelimuti seluruh kehampaan, dan kekuatan keduanya begitu kuat. Pada saat tabrakan, kehancuran yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekelilingnya, dan petir menyapu pukulan Xiao Yan, yang tampak bersahaja, dan sepertinya mampu menghancurkan semua kekuatan di dunia, dan semua kekuatannya berasal dari tubuh dewa primordial. Kekuatan tabrakan antara keduanya seketika, dan seluruh kehampaan itu seperti kekuatan tak terlihat, dan ketika langsung diratakan dan dihancurkan hingga batasnya, tiba-tiba dilepaskan dan meledak, tetapi tidak peduli bagaimana itu berdampak pada sosok Xiao Yan, itu sudah tak tergoyahkan, dan di antara tinjunya meledak dengan kekuatan penghancuran yang ekstrim. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan sendiri merasa luar biasa. Bintang kembar di matanya berkedip liar, kekuatan saat ini pasti berasal dari dewa primordial Gu raksasa yang terlihat dalam kegelapan. Apakah ini kemampuanku untuk merencanakan untuk momen lain? Panggil leluhur kuno dan dapatkan kemampuannya untuk saat ini. Xiao Yan terkejut dan senang dengan kekuatan tempurnya saat ini, yang membuatnya merasa seperti ikan di air. Meskipun kekuatan tempur Chu Jiangyan sangat kuat, dia tidak lagi memiliki momentum untuk menghancurkan, dan suara klik dan pecahan sangat cepat, dan dalam petir yang tak terhitung jumlahnya, dupa giok tanpa pedang yang ditarik oleh Chu Jiangye sebenarnya tak terkalahkan. Kekuatan tinju ini, suara tenggorokan meledak, Xiao Yan tidak tahu berapa lama kekuatan seperti itu bisa bertahan. Namun, dia tahu bahwa ini bukan miliknya, jadi dia harus merebut kekuatan saat ini dan bertarung dengan cepat, dan dia mungkin tidak dapat mendukung pembunuhan keempat orang ini. Tapi Chu Jiangye Xiao Yan ini harus membunuhnya. Dilihat dari nada suaranya, dan reinkarnasi yang mulia, dia adalah generasi ke-9. Dengan kata lain, jatuhnya reinkarnasi sebelumnya terkait dengannya, dan karena dia adalah murid yang mulia, mengapa dia berbalik melawan air? Xiao Yan ingin mencari tahu masalah ini dan mencari tahu siapa Jiangyan ini hancur pada saat sosok Chu Jiangyan melesat ke belakang, dan penampilan yaksanya juga segera menghilang, berubah menjadi penampilan aslinya lagi. Dia bahkan menyemprotkan darah dari mulutnya, dan sepertinya lukanya tidak ringan, tetapi niat membunuh di matanya belum hilang, dan setelah menstabilkan tubuhnya secara paksa, Chu Jiangye tiba-tiba menunjukkan senyum dingin, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Itu hanya di sekolah menengah ketiga, bagaimana saya bisa dikalahkan? Senyum Chu Jiangye berangsur-angsur menjadi mengerikan, dan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tahu betul betapa sulitnya membunuh pembangkit tenaga listrik dalam keadaan pikiran Kaisar kelima, untuk dapat mengalahkan Chu Jiangye, tetapi untuk memusnahkannya, itu tidak mudah. Dan Xiao Yan tidak tahu banyak tentang cermin geosentris. Jadi dia tidak tahu kekuatan mendasar apa lagi yang dia miliki, bersembunyi, dan dia tidak tahu di mana hidupnya, bagaimana membunuh Chu Jiangye, meraih dadanya. Pada saat ini, ada pikiran yang mendominasi di tubuhnya, dan tidak ada lagi pusat bumi, jadi, wajah Chu Jiangye pucat, dia mengangkat tangannya setelah mengguncang tubuhnya, dan kemudian menunjuk ke Xiao Yan dan berteriak. Tepat setelah kata-katanya jatuh, retakan muncul di atas kepala Xiao Yan. Dan dari celah itu muncul lengan kuno seperti kayu mati, yang ditutupi dengan garis-garis emas, meledak mengerikan, dan cahaya keemasan mencengkeram Xiao Yan dengan ganas. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa pusat bumi, tetapi pada saat ini, ketika dia menekan lengan ini, dia merasakan jantungnya berdetak kencang.
Lengan ini datang entah dari mana, tetapi samar-samar mengungkapkan aura kuat yang tak tertandingi yang tidak dapat membantu Anda membunuhnya. Tetapi Anda ingin menjadi budakku selama 100.000 tahun lagi, saat lengannya menekan untuk mengurangi peradangan, ada suara laki-laki yang suram, dan Xiao Yan langsung merasakan niat membunuh yang tak tertandingi, menyelimutinya dengan sangat kuat, begitu kuat sehingga Xiao Yan hanya merasa bahwa dia seperti semut, semut yang tidak mencolok yang akan dihancurkan sampai mati kapan saja. Lengan itu menyembul keluar dari celah untuk mengurangi peradangan sosok itu, dan sudah tidak bisa bergerak saat ini. Bahkan Ye Beijing dan Wang Ye melebarkan mata ketika mereka melihat lengan itu mencuat keluar dari celah. Dilihat dari ekspresinya, dia juga terkejut. Sepertinya tahu siapa pemilik lengan ini. 100.000 tahun akan menjadi 100.000 tahun untuk membunuhnya, dan aku akan membunuhnya. Chu Jiangye tampaknya sangat kuat dalam niat membunuh Xiao Yan, dan dia ingin menghapus Xiao Yan dengan cara apapun saat ini melihat niat membunuh Chu Jiangye terhadap dirinya sendiri. Dia bingung, dan kemudian menjadi marah. Saya tidak tahu dendam apa yang saya miliki. Tetapi jika saya tidak mati hari ini, saya akan membayar 10 kali lipat harganya, yang merupakan sebab dan akibat yang telah Anda terima. Xiao Yan berdiri di atas tubuh besar setinggi 100.000 kaki, dan tubuhnya runtuh seperti gedung bertingkat tinggi, memperlihatkan tulang putihnya, dan daging dan darahnya meledak menjadi kabut darah, seolah-olah dia tidak bisa menahan kekuatan besar yang menyelimutinya, dan tubuhnya yang kuat tidak bisa menahannya, dan runtuh inci demi inci dalam sekejap. Xiao Yan sepertinya sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini, dia tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan, hanya suara daging yang meledak. Selain itu, keheningan itu menakutkan, dada Chu Jiangyan naik dan turun dengan kuat, melihat anti-inflamasi yang menghilang dengan cepat, dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sepadan. Lengan semut mati ditekan lagi. Tetapi pada saat ini, kabut darah yang meledak dari ledakan anti-inflamasi tiba-tiba memadatkan raksasa jutaan Zhang, yang sebenarnya terkondensasi dalam petir merah. Anda menunggu untuk membunuh hari ini, tidak peduli dari mana Anda berasal, kebencian hari ini, Xiao Yan menuliskannya, tetapi tidak sesederhana itu untuk membunuh saya. Yang disebut semut Lou adalah mencubit dan mati, tetapi saya bukan kerangka luar yang mengambang, dan sekarang di tubuh anti-inflamasi, dia mengangkat tangannya untuk mematahkan tombak jantungnya, mengembun di telapak tangannya, dan mengangkat tangannya dengan keras, untuk meneriakkan kepadanya sisa-sisa klan Dewa Genshin. Anda saya ingin senjata ini saya ingin penguasa lengan suara itu datang lagi, dan begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan memegang seluruh bagian bintang hancur itu sendiri, dan bintang patah itu sendiri meledak hebat, dan bintang hancur itu sendiri juga. Segera, itu terbang tak terkendali ke telapak tangan hitam itu. Niat bertempur di makam Xiao Yan menjadi semakin intens, dan dia merasakan niat membunuh yang begitu kuat sebelumnya. Saya khawatir bukan keempat orang ini, tetapi dari tangan hitam layu ini yang menyembul keluar dari celah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.